Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang akhir-akhir ini minggu lalu ya, 3 atau 4 hari yang lalu sempat viral karena saham ini memang sebelumnya dia sempat tidur di 50 yang gocap ya. Kemudian sudah mulai bangkit sejak hari Selasa kalau nggak salah minggu lalu ya. Jadi saya akan bahas sahamnya namanya Gojek Tokopedia atau Goto ya. Jadi saya akan sharekan dulu mengenai beritanya untuk Gojek Tokopedia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya ada transaksi yang cukup istilahnya itu ya bilang agak aneh juga aneh, tapi aneh banget ya enggak ya. Seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini, eh, dalam perdagangan Kamis 12 September 2024, ada transaksi di pasar negosiasi ya, transaksi nego. Dan kalau kita perhatikan frekuensinya terjadi dalam 5 frekuensi perdagangan ya, totalnya sekitar 831 miliaran ya, atau kurang lebih 162,96 juta lot saham ya. Nah, kemudian pasar reguler juga ikutan naik ya seperti itu ya, melesat sampai 7,14% seperti itu ya. Kalau kita lihat untuk sentimen Goto ini sebenarnya em, apakah mampu untuk tembus ke 100? Nanti kita akan bahas catnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mengenai terakhir ya laporan keuangan sebelumnya first half ya atau second quarter 2024. Kalau kita lihat gross revenue itu dia tumbuh, kemudian contribution margin juga tumbuh. Kemudian kalau kita lihat adjusted EBITDA-nya juga mulai tumbuh ya. Tumbuhnya juga signifikan 95%. Walaupun masih minus tapi dikabarkan sih bakalan plus ya. Atau paling nggak BEP di kuartal 3 2024. Tapi kuartal 3 ini belum rilis ya laporan keuangannya karena masih tanggal 15 September waktu saya bahas video ini ya. Ya mudah-mudahan aja dia positif ya seiring dengan kenaikan dari fee-nya seller ya. Karena dia dan naik fee-nya seller setelah tanggal 16 September dia dan naik ya. Setahu saya teman saya dia ada jualan alat kesehatan itu fee-nya sebelumnya 5,5%. Nah, setelah 16 September akan naik jadi 7,5% ya untuk fee seller di Tokopedia. Jadi mudah-mudahan dengan naikkan fee-nya juga margin keuntungan juga bertambah seperti itu ya. Dan kalau kita lihat memang sebelumnya salah satu pemiliknya juga jualan ya, mantan bos Gojek Andri Sulistyo ya. Nah, dia juga jualan saham Goto. Yang dia jual adalah seri A ya, bukan seri B yang mempunyai hak multiple voting share enggak, tapi yang seri A dia jual eh, dan dia jualnya waktu itu di harga 85,66 ya per lembarnya. Jadi total penjualan 45,39 miliar. Tapi sejak saat itu dia turun-turun kemudian sampai ke harga gocap ya untuk saham Gojek Tokopedia. Jadi untuk mengenai akuisisi ByteDance ya di Gojek Tokopedia itu disebutkan bahwa itu berita lama sebenarnya akuisisinya. Sebelumnya akhir Januari sudah selesai ya. Jadi PT Gojek Tokopedia ini dia menjual 75% sahamnya ke ByteDance ya. Ya, induk usaha yang di China itu ya. Jadi nilai transaksinya sebesar 1,5 miliar. Tapi Goto ini masih punya andil ya untuk yang lokal ya sekitar 24,99% kepemilikan. Jadi walaupun nanti dari pihak TikTok kalau dia menambah eh, modalnya, kepemilikannya tidak akan terdilusi. Kemudian bagi Tokopedia juga mendapatkan keuntungan dari service fee, ya kan dari new Tokopedia. Entah nanti namanya tetap Tokopedia atau diganti ByteDance ya misalnya seperti itu ya. Tapi sejauh ini masih tutup Tokopedia ya. Dia di tanda petik di sini new Tokopedia itu ada service fee-nya 675 miliar yang mana nantinya akan secara nggak langsung membantu ya seperti itu ya, untuk menaikkan dari laporan keuangan Goto ke depannya. Paling tidak secara EBITDA-nya dia em, nggak minus lagi ya seperti itu ya untuk kuartal 3. Nah, kalau kita lihat sekarang kita lihat mengenai grafiknya atau chartnya itu bagaimana Pak Suntar? Sebentar saya sharekan untuk eh, saham Goto ya. Em, jadi kalau kita perhatikan di sini untuk saham Goto sebenarnya waktu hari Kamis ya itu saya sudah kasih info di grup Sunar Share Trade ya.
Bahwasanya kalau mau buy Goto silakan ya besoknya ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini eh, untuk Goto ini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 58 sebenarnya lumayan lumayan relatif cukup aman ya kalau mau buy on weakness ya. Memang dia itu sebelumnya dia turun sampai tidur dia nggak gocap ya 50 ya batas bawahnya. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan sebelumnya di sini kalau dia sudah naik ke atas 58, kecenderungan dia akan terus naik ya paling tidak minimal target dekatnya 70. Ya, kalau lewat 70 dia bisa tembus sampai 90 atau bahkan 110 atau lebih dari 100 bisa ya. Ya seperti itu. Bisa juga naik sampai ke harga IPO-nya ya mungkin aja bisa. Tapi paling tidak targetnya minimal 70 ya kalau optimis ya sekitar 99 sampai 110. Itu targetnya ya untuk harga Goto ya untuk kedepannya. Nah, memang fluktuasinya lumayan tinggi ya seperti itu. Jadi em, walaupun saya bilang sudah boleh buy, tapi saya kasih catatan jangan lupa pasang stop loss-nya di 58. Jadi selama dia bertahan di atas angka 58 untuk Goto ini lumayan relatif aman ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya. Tapi walaupun Anda pasang stop loss, Anda juga harus ingat ada kemungkinan dia drag down dan Anda nggak sempat jual. Mungkin saja dia balik langsung ke 50, mungkin saja bisa. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari MA20-nya memang mengarah ke atas. Tinggal pasang stop loss-nya aja di 58, 55, atau 52. Kalau yang mau tunggu buy on weakness ya Anda tunggu aja di MA20-nya lagi. MA20-nya di sekitar 53,55. Jadi 55 lah ya. Eh, angka garis saya 55. Jadi kalau turun di banyak 55, jangan langsung buy untuk Goto. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau misalnya dalam minggu ini tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 September 2024, kalau dia berhasil naik ke atas 63, kan nggak dikasih ya, Anda bayar minus di Bapak. Kalau naik ke atas 63, Anda boleh buy, pakai pas tekannya 70, kemudian garis-garisnya sudah saya gambarkan ya, 70, 78, 83, 90, 99, 110. Jadi, kalau naik, kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun, budayakan jangan di average down. Walaupun misalnya Anda sudah punya nyangkut di harga atas ya, misalnya 200 atau 110 atau 90, jangan di average down. Memang ini eh, jangka pendeknya dia mulai rebound, ada peluang untuk naik, ada. Jadi kalau mau buy silakan buy, tapi dengan catatan Anda harus siap akan resikonya kalau dia tiba-tiba balik lagi ke 50. Nah, mungkin ada yang bilang, mau Pak Sunar, saya tunggu di 50 aja. Nah, sebelumnya memang ada yang bilang tunggu 50 ya, seperti itu ya. Dan bahkan ada yang pamer-pamer juga, belinya dari 50, sekarang sudah harga 60 lebih. Ya, kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, karena waktu beli di harga 50, dia juga diem-diem aja, nggak, maksudnya nggak sampai curhat kemana-mana ya seperti itu. Tapi karena sudah naik ya dia curhat kemana-mana. Ya biasalah sifat manusia seperti itu. Karena kalau dia waktu beli di 50 diam terus saja dia curhat kemana-mana ya orang juga uh, mungkin secara nggak langsung nyindir ya sahamnya tidur kok dibeli ya tidur waktu itu kan tidur di 50. Seperti itu ya mau jual pun susah ya. Ya, perlu diingat juga memang beli di 50 kelihatannya aman karena itu batas bawahnya kan. Tapi jangan lupa untuk Goto ini sebelum belum maaf sebelum listing di Bursa Efek Indonesia itu saham foto ini dia sudah stock split ya. Nggak tahu dari mana. Kalau saya baca dari laporan keuangan Telkom sebelumnya yang investor pra IPO ya, foto itu ya, dia sudah beli lembar sahamnya itu di laporan keuangan berikutnya Telkom itu lembar sahamnya bertambah foto ya. Itu bertambah bukan karena pembelian lagi atau investasi lagi enggak, melainkan adanya stock split ya. Tadi itu. Jadi ada kemungkinan di kemudian hari ya, mungkin ya saya katakan mungkin nggak terjadi lah, mudah-mudahan nggak. Bisa saja kalau ini tidur lagi di 50 kalau ada aksi korporasi reverse stock split ya dia bakalan di reverse lagi ya jadi reverse stock split itu kebalikan dari stock split kalau stock split itu kan ibaratnya nilainya dipecah ya jadi tapi nilainya sama misalnya eh, ibaratnya itu seperti Anda punya uang 5 ribuan, kemudian tukar uang 1 ribuan dapat 5 lembar. Itu stock split seperti itu. Nah, kalau reverse stock split itu kebalikannya. Ya. Jadi misalnya Anda punya 5 lembar uang 1 ribuan, nanti di reverse stock split. Jadi cuma dikasih 1 lembar, harganya 5 ribu. Harganya naik ya. Dari 1.000 naik ke 5 ribu, tapi jumlah sahamnya berkurang. Ya, karena reverse stock split, bukan stock split. Jadi bisa saja nanti harganya kalau nama itu dari 50 bisa di reverse stock split juga. Nanti kalau misalnya dia turun lagi balik ke 50 ya Anda ruginya jauh banget ya. Karena sudah di reverse stock split nggak tahu nanti rasionya berapa. Ya bukan berarti bakalan reverse stock split nggak cuma saya bilang walaupun harga 50 ya kelihatannya memang nggak ada risikonya karena tidur ya paling rendah ya 50 Pak Sunar. Ya mungkin aja
bisa saja dia masuk ke depannya masuk ke FCA ya kita nggak tahu ya. Ke depannya seperti apa nggak tahu. Tapi sejauh ini memang secara teknikalnya cukup menarik kalau mau buy, tapi baiknya bertahap aja tergantung resiko profil masing-masing. Kalau misalnya Anda nggak berani ya jangan buy ya. Lebih baik pilih saham yang lainnya. Kalau misalnya mau buy, Anda boleh buy on weakness di MA20-nya sekitar 53 setengah, jadi 54 atau 55 ya. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau mendekat penutupan atau besok paginya dia berhasil naik ke atas 55 ada perusahaan buy atau di 58 yang saya gambarkan itu kalau mau buy on weakness tapi tunggu rebound mantul kita barusan buy. Maaf. Terus kemudian kalau nggak dikasih kita buy high sell higher, artinya high-nya hari Jumat penutupan ya tanggal ini tanggal 13 September ya, itu dia high-nya di 63. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 63 tanggal 17 September sampai dengan 20 September ini Anda mau buy silakan ya. Ya, Anda pasang stop loss-nya 58, target price tekannya 70, 78, 83, 90. Ya, baiknya bertahap aja. Atau misalnya Anda kalau takut ya tunggu aja nanti di MA20-nya sekitar 54 atau 55 yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, itu untuk Gojek Tokopedia. Ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan berarti saya pom-pom untuk beli saham foto enggak ya. Saya sendiri belum beli ya untuk saham foto karena sebelumnya saya masih fokus ke saham-saham perbankan. Tapi mudah-mudahan eh, minggu ini dia akan lancar naik ya. Ya bersyukur kalau bisa langsung ke 100 ya. Ya cuannya lumayan ya dari harga 61 ke 100. Tapi tetap pasang trailing stop atau stop loss. Kalau sudah punya nyangkut jangan di every stone itu saran saya ya, budayakan no every stone walaupun trennya sekarang sudah mulai naik ya seperti itu ya jangka pendeknya, tapi jangka menengah jangka panjangnya kalau kita lihat MA 200-nya tadi masih eh, cenderung turun dan harganya masih di bawahnya MA 200-nya ya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa nonton video yang lainnya, kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak, sekian, tetap semangat.